Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, kita lanjutkan untuk membacakan Syarah Nabawiyah ini. Kita masuk ke bab membangun masyarakat baru. Ya, ini sudah di Madinah nih. Kemarin kan sudah terjelaskan tentang keadaan di Madinah begitu Nabi sampaikan ada 3 problematik gitu. Yang satu kaum musliminnya sudah ada, ya kan, orang Ansor dan orang Muhajirin, kaum Nasraninya, kaum Yahudinya. Yahudinya ada 3 nih, nah, tiga kelompok dari Bani Kaunuqa, Nadir dan Quraizo. Mereka berpihak pada orang-orang Ansor tuh beli pecah sengaja, yang satu ke Aus, yang satu Khazraj. Ya, sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu membangun masyarakat baru. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau tinggal di perkampungan Bani An-Najjar pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan 27 September tahun 622 Masehi. Beliau turun di lokasi depan rumah Abu Ayyub seraya berkata, "Disinilah tempat berhenti insya Allah." Kemudian beliau pindah ke rumah Abu Ayyub. Jadi bukan maunya Nabi, maunya onta itu ya, onta berhenti di situ kan. Terus dia jalan lagi ke rumahnya Abu Ayyub. Tempat dia berhenti di situ itu dibangun Madinah itu, Masjid Madinah gitu. Di tengah-tengah dia. Di tengah-tengah gitu. Nah, itu tanahnya anak yatim ya, dibeli gitu. Bukan main ambil aja, anak yatim. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah itu adalah mendirikan Masjid Nabawi pada lokasi onta tersebut duduk. Nah, duduk pertama ya di situ. Ya Allah yang menggerakkan onta itu kan. Karena kalau Nabi yang punya keinginan kan pasti rebutan itu. Orang kan cinta sama Nabi ya kan, ingin tetap singgahin Nabi. Beliau memerintahkan untuk mendirikan masjid ini. Beliau membelinya dari 2 anak yatim. Nah, sang pemiliknya, beliau sendiri ikut terjun di dalam membangun, memindahkan batu bata dan batu lainnya seraya bersenandung, "Ya Allah, tiada kehidupan hakiki melainkan akhirat." Senandungnya Nabi ya. "Karenanya ampunilah kaum Ansor dan Muhajirin." Beliau doakan ya sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berucap, "Tukang angkut yang ini bukan tukang angkut Khaybar. Ini orang paling berbakti dan suci di sisi Rabb kami." Hal ini membangkitkan etos kerja para sahabat di dalam membangun, sehingga salah seorang mereka pun menyambut. Ya, orang Ansor itu gitu. "Jika kami duduk sementara Nabi bekerja, sungguh itu merupakan pekerjaan yang tercela." Ya, Nabi hanya mau kerja, sahabat nggak mungkin duduk-duduk ya. Iya, tercela. Ya. Pada lokasi tersebut terdapat bekas kuburan orang-orang musyrikin, puing, pohon kurma dan pohon gorkot.
lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan-kuburan kaum musyrikin itu dibongkar, puing itu diratakan, dan pohon kurma serta pohon korkot tersebut ditebangi, lalu membuat saf mengarah ke kiblat ketika itu. Arah kiblat masih menghadap Baitul Maqdis ya. Nah, pada saat itu masih ke Baitul Maqdis. Dua tiang pintu ya. Husain atau masjid ini terbuat dari batu, dinding-dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat. Atapnya terbuat dari pelepah kurma. Tiang-tiangnya dari batang pohon. Lantai dasarnya dihampiri dengan pasir dan kerikil. Terdiri dari 3 pintu. Panjangnya dari kiblat hingga ke ujung belakang adalah 100 hasta. Berarti nggak gede kan? Sekarang aja kita jalan aja capek ya. 100 hasta itu setengah, berarti berapa 50 meter kan? Kedua sisinya juga demikian atau kurang dari itu, serta pondasinya kira-kira sedalam 3 hasta. Mungkin 1,5 meter ya pondasinya. Dalam juga ya. Beliau kemudian mendirikan rumah-rumah di sampingnya. Rumah-rumah petak terbuat dari batu bata, atapnya terbuat dari pelepah kurma dan batang pohon. Itu adalah rumah-rumah para istri Rasulullah SAW. Setelah rumah-rumah ini rampung dibangun, beliau pun menempatinya dan pindah dari rumah Abu Ayyub. Nah, sebelumnya kan dia rumah Abu Ayyub ya gitu. Jadi sahabat nggak bisa protes karena yang minta onta, ya kan, berhenti di situ, berdiri di sini, terus jalan lagi dah. Masjid tersebut, ya ini ada dalam kitab Sahih Bukhari ya, Bukhari bab 1 halaman 71 dan 555 serta 566 serta 560, dan juga ada di kitab Zadul Ma'ad. Masjid tersebut tidak sekedar sebagai tempat untuk melakukan sholat 5 waktu, tetapi lebih dari itu. Ia adalah sebuah kampus tempat kaum muslimin mempelajari ajaran-ajaran Islam dan menerima pengarahan-pengarahan. Tempat bertemu dan bersatunya seluruh komponen beragam suku setelah sekian lama dijauhkan oleh konflik-konflik dan peperangan jahiliyah. Pangkalan untuk mengatur semua urusan dan bertolaknya pemberangkatan serta parlemen untuk mengadakan sidang-sidang permusyawaratan dan eksekutif. Jadi masjid itu Nabi gunakan bukan cuma untuk sholat, untuk mengatur strategi, ya kan, selain untuk dakwah ya, untuk mengajar. Itulah gunanya masjid sebenarnya gitu kan, yang sunnah gitu kan, bukan buat dangdutan gitu. Nyanyi seolah-olah. Di Madinah kan dibangunkan Masjid Nabawi. Nabi yang Tapi bangun. ada juga Masjid Abu Bakar. Oh, nanti setelah itu Abu Bakar ada, ya. Termasuk Masjid Umar ada. Iya, Umar. Iya, ada gitu. Namanya. Abu Bakar. Namanya ya. Tapi memang benar ini Masjid Abu Bakar ini Masjid Umar. Ini kan jalan ke Nabawi gitu. Ya. Pintu 16, Pak. 16. Ya. Memang dalam sejarah ada, cuma saya belum tahu tempatnya gitu loh. Apakah sudah dibongkar apakah dipindah gitu kan. Jadi kalau kita dari tukang bakso itu kan keluar masuk. Ini kanan kiri nih masjid, Pak. Ini bakso kalau ini di bakso ke sini. Lurus kan langsung masjid di bangun. Nabawi ya. Lurus Sebelahnya, Pak, sini. Sebelah. Sebelahnya ini jalan masjid nih. Nah, sebelah sana belakangnya lagi Ali. Ya. Ada dalam sejarah seperti itu. Tapi sekarang sudah nggak tahu kemana kan, masih ada apa enggak? Karena sudah menjadi satu, jadi Masjid Nabawi itu kan sekarang besar, Pak. Iya, masih ada, Pak. Masih ada, bukan jadi museum dia. Enggak. Jadi enggak. Karena ada rumah Nabi itu dijadikan apa ya, bukan museum, tempat apa itu namanya? Ada museumnya juga di atas itu. Cuma saya belum tahu, belum pernah ke sono. Belum di belah mananya saya nggak tahu gitu. Saya mau ke sana.
tanah ya. Karena nyasar. Ya kalau udah tahu bagus. Di samping itu, semua ini merupakan rumah-rumah tempat tinggal sejumlah besar kaum fakir dari kalangan kaum muhajirin yang mengungsi dan tidak memiliki rumah, harta, keluarga ataupun anak-anak. Kalau muhajirin kan datang situ nggak bawa apa-apa, sekarang tinggal, ya tidurnya di masjid. Nah, ini dalil juga boleh kita tidur di masjid, jangan diusir-usir. Kalau ada musafir kecapean kan, istirahat boleh. Jangan, nggak boleh tidur, tulisan tuh dilarang tidur di masjid kan. Itu nggak boleh sebenarnya. Bahkan dikunci pintunya. Nah, itu nggak boleh. Masjid itu kan untuk ini, tempat singgah sebenarnya kan. Iya. Anak-anak. Pada permulaan hijrah disyariatkan azan, suara lantunan keras yang menggema di angkasa setiap hari 5 kali, karenanya seluruh pelosok alam nyata menjadi bergema. Kisah mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi mengenai hal ini yang diriwayatkan At-Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah amatlah masyhur. Karena azan ini mimpi para sahabat nih, mimpinya seperti itu. Azan ternyata kata Nabi, ya itu benar itu mimpinya gitu. Terus sering itu berkali-kali ya. Kan tadinya nggak tahu kalimat azan itu harusnya bagaimana kan. Ya ada di sini insyaallah. Kemudian alinea berikutnya itu persaudaraan sesama kaum muslimin. Di samping membangun masjid sebagai pusat perkumpulan dan persatuan, Nabi SAW juga melakukan langkah lain yang merupakan sesuatu yang paling indah yang pernah ditorehkan oleh sejarah, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ibnu Qayyim berkata, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor di rumah Anas bin Malik. Karena berjumlah 90 orang, separuhnya berasal dari kalangan muhajirin dan separuhnya lagi dari kalangan ansor. Beliau mempersaudarakan di antara mereka untuk saling memiliki dan saling mewarisi setelah mati tanpa memberikan kepada kerabat. Hal ini berlangsung hingga terjadinya perang Badar. Namun setelah Allah menurunkan ayat Al-Anfal surat Al-Anfal ayat 75 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Artinya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Karena udah bersaudara, saudara sesama muslim ya gitu. Maka hak saling mewarisi itu dihapus sementara akad persaudaraan tetap berlaku. Ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau mempersaudarakan untuk tahap kedua antara sesama kaum muhajirin, namun riwayatnya yang valid adalah riwayat pertama yang tadi ya, Al-Anfal itu. Kaum muhajirin tidak membutuhkan ikatan persaudaraan dengan telah eksisnya persaudaraan Islam, persaudaraan serumah dan kedekatan nasab. Hal ini berbeda dengan bila ia terjadi antara kaum muhajirin dan ansor. Demikian menurut Ibnu Qayyim ya. Persaudaraan ini mengandung pengertian leburnya fanatisme jahiliyah dan gugurnya perbedaan-perbedaan nasab, warna kulit dan tanah air hingga dasar wala dan barok. Hanyalah Islam. Jadi hanya Islam, persaudaraan hanya Islam gitu. Sifat isar atau mementingkan kepentingan orang lain atas diri sendiri, saling memiliki dan keakraban berpadu di dalam persaudaraan ini dan mengisi kehidupan masyarakat baru tersebut dengan teladan-teladan yang amat menawan. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa tatkala kaum muslimin tiba di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Ar-Rabi. Lantas dia berkata kepada Abdurrahman,
Sesungguhnya aku orang Ansor yang paling banyak hartanya. Ini Abdurrahman ya. Maka bagilah hartaku itu menjadi dua, dan aku juga memiliki dua orang istri. Maka lihatlah mana di antara keduanya yang membuat kamu tertarik. Sebut yang mana orangnya, aku akan mentalaknya, artinya menceraikannya ya. Bila masa iddahnya telah berakhir, maka nikahilah dia. Luar biasa persaudaraannya ya kan. Iya, tapi orang Muhajirin nggak mau gitu. Dia bilang mana pasar, yang penting itu dah tujuannya gitu. Iya kan, bayangin coba, punya istri cantik-cantik, hartanya, aku punya harta banyak, pilih yang mana hartanya, pohon kurma ya. Aku punya istri dua, tunjuk yang mana, akan kuceraikan. Begitulah persaudaraan mereka. Ya kan, Muhajirin sama Ansor, makanya mereka kuat gitu loh. Kemudian Abdurrahman menjawab, semoga Allah memberkahimu di dalam keluarga dan hartamu. Cukup tunjukkan saja kepadaku mana pasar kalian, tuh kan? Mana? Nggak mau Pak. Kalau kita, ini aja nih cakapan dia. Harta ini, kita kan begitu Pak. Kita udah kaya aja masih pengen dikasih orang. Ya kan? Ini enggak dia. Itulah sahabat. Tahu diri. Hebat itu ya, akhlaknya. Akhirnya kalau KPK. Hah? Saking udah kaya kaya. Mau lagi KPK gitu. Itu. Itulah ya, makanya kalau kita baca sejarah sahabat ya, ada 72 sahabat itu kita nggak kerasa air mata kita keluar Pak. Begitu luar biasanya dia perjuangan terhadap Islam. Itu bukunya juga bestseller. Kemudian mereka pun menunjukkan kepadanya pasar Bani Kauinuqa. Maka tidaklah dia pulang dari pasar kecuali selalu mendapatkan keuntungan berupa keju dan minyak samin. Ya. Kemudian dia menunggu esok pagi lagi. Kemudian pada suatu hari dia datang dengan membawa rona kuning, ya, tanda orang yang baru saja menikah. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, apa beritamu? Dia menjawab, aku telah menikah. Kan dengan perempuan lain bukan yang dikasih tadi. Beliau berkata lagi, berapa mahar yang kau berikan kepadanya? Dia menjawab, sebutir biji emas. Oh, gak main. Walaupun sebutir kali kalau gede kan. Nah itu ya kan. Ini ada dalam Sahih Bukhari ya. Dalam bab Ikha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata lagi, berapa mahar yang kau udah tadi ya. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang Ansor berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi-bagikanlah pohon korma di antara kami dan saudara-saudara kami. Dia menjawab, tidak. Lalu mereka golongan Ansor berkata, kalau begitu kalian cukupkan pangan kami dan kami akan menyertakan kalian dalam panen buat kurma ya. Jadi kalau panen diajak lah istilahnya gitu. Mereka berkata, kami mendengar dan menaati. Suasana ini menunjukkan kepada kita betapa kaum Ansor memberikan sambutan yang luar biasa, pengorbanan, itsar, rasa cinta dan hati yang suci terhadap saudara-saudara mereka dari golongan Muhajirin. Di lain pihak, betapa kaum Muhajirin demikian menghargai kedermawanan tersebut dengan sepantasnya. Mereka tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan dan tidak menerima hal-hal itu kecuali sekedar dapat menutupi kebutuhan mereka. Ini nggak maruk, dikasih harta nggak mau kasih istri, tinggal pilih. Mana kamu yang tertarik, akan kuceraikan. Yang penting kalau dikasih hanya sekedar makan, nah, emang harusnya begitu, ya kan? Kita boleh kalau kita nggak punya, minta hanya untuk sekedar makan ya. Bahkan mencuri aja harus dibolehkan kalau untuk makan ya, terpaksa kan dalam Islam. Sungguh trik mempersaudarakan ini merupakan sesuatu yang unik. Siasat jitu dan bijak
serta solusi yang amat cemerlang terhadap berbagai problematika yang dihadapi kaum muslimin sebagaimana yang telah kami isyaratkan sebelumnya. Kemudian alinea berikutnya, piagam persekutuan Islam. Di samping melakukan akad persaudaraan antara sesama kaum muslimin, Rasulullah SAW juga melakukan akad perjanjian yang mengikis habis setiap dendam khusumat yang pernah terjadi di masa jahiliyah dan sentimen-sentimen kesukuan. Beliau tidak menyisakan satu tempat pun bagi bersemayamnya tradisi-tradisi jahiliyah. Berikut ini adalah poin-poin secara ringkas. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW di antara sesama kaum mukmin dan muslimin dari suku Quraisy di Yathrib dan orang-orang mengikuti mereka, berafiliasi dengan mereka serta berjuang bersama-sama, ya, kaum Muhajirin dan kaum Quraisy yang masuk Islam, ya. Yang pertama itu bahwa mereka adalah suatu amat yang berbeda dengan umat lain, ya, bahwa mereka adalah suatu umat yang berbeda dengan umat lain. Itu golongan pertama. Yang kedua, golongan kedua, Muhajirin dari suku Quraisy tetap pada kelompok mereka, satu sama lain saling bahu membahu dalam membayar diat atau ganti rugi atas pembunuhan tidak sengaja dan menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara sesama kaum mukminin. Dan setiap kabilah Ansor tetap pada kelompok mereka. Setiap kelompok saling bahu-membahu dalam membayar diat mereka. Setiap kelompok dari mereka menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara sesama kaum mukminin. Kan Ansor kan perang terus kan sama di kaum Ansor itu suku Aus dengan suku Khazraj, ya. Gitu. Setelah menyatu, pemuda Ansor itu masih dipakai istilah pemuda Ansor. Iya, teman Ansor itu ya orang-orang Madinah. Jadi disebutnya kaum Ansor. Dalam Al-Qur'an juga disebut kaum Ansor. Orang-orang Quraisy dari Makkah itu kaum Muhajirin. Nah, itu dipersatukan. Kaum Ansor juga udah bersatu dia, kan suku Aus sama suku Khazraj itu kan udah bersatu. Nah, itu kan ada tawan, ada yang membunuh. Nah, itu harus bayar diat itu. Iya. Sama Muhajirin juga kan perang saudara kan gitu. Saling menuntut itu, kemudian dengan dibayar diat dengan hal yang wajar. Yang ketiga, bahwa kaum mukminin tidak akan membiarkan ada orang yang dililit hutang dan tidak mampu membayarnya di antara mereka dengan cara memberinya secara ma'ruf, baik dalam hal tebusan ataupun diat. Yang keempat, bahwa kaum mukminin yang bertakwa akan memusuhi orang-orang yang melakukan pembangkangan di antara mereka, mencari alasan berbuat zalim, dosa, permusuhan ataupun kerusakan di antara kaum mukminin. Yang kelima, bahwa mereka semua bersatu menentangnya sekalipun dia adalah anak salah seorang di antara mereka. Ini perjanjian yang dibuat oleh Nabi. Jadi kalau dulu ada dibunuh harus dikisos bayar bunuh kan, nggak usah diat aja, diatnya yang wajar bayarnya gitu. Kalau punya utang ya rame-rame lah yang bayar. Itu perjanjiannya kan luar biasa ini. Yang keenam, seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain karena membunuh orang kafir, ya. Yang ketujuh, tidak menolong orang kafir untuk melawan seorang mukmin. Yang kedelapan, tanggungan perlindungan Allah itu adalah satu dan dapat diberikan kepada mereka sekalipun oleh orang yang paling rendah di antara mereka, kaum muslimin. Yang sembilan, bahwa orang-orang Yahudi yang mengikuti kami maka dia berhak mendapatkan pertolongan dan perlakuan sama, tidak terzalimi dan tidak pula tertindas walaupun dia belum Islam. Nah, ini perjanjiannya. Jadi nggak boleh orang-orang mukmin menzalimi orang-orang Yahudi, terkecuali kalau dia menzalimi lebih dahulu. Makanya orang Yahudi kan terusir dari Madinah itu. Yang ke-10, bahwa kondisi damai bagi kaum mukminin adalah satu,
tidaklah seorang mukmin mengadakan perdamaian tanpa mukmin yang lainnya di dalam peperangan di jalan Allah kecuali mendapatkan hak yang sama dan keadilan di antara mereka. Yang ke-11, bahwa kaum mukminin sebagian mereka dapat menolak atau menolak melindungi sebagian yang lainnya dalam tanggung jawab darah mereka di jalan Allah. Bahwa orang musyrikin yang ke-12 tidak boleh melindungi harta ataupun jiwa orang Quraisy dan juga tidak boleh menghalangi seorang mukmin terhadapnya. Yang ke-13, bahwasanya siapa yang membunuh seorang mukmin yang bersih dari perbuatan kriminal dan kejahatan lain yang membolehkannya untuk dibunuh, maka ia dikisos, hukum mati, ya sama hukumannya. Atas hal itu kecuali bila wali korban terbunuh merelakannya. Enggak minta dikisos ya, boleh. Yang ke-14, bahwa orang-orang mukmin seluruhnya menentang perilaku tersebut dan tidak halal bagi mereka kecuali menegakkan hukum atas orang yang bersangkutan. Yang ke-15, bahwa tidak dibolehkan bagi seorang mukmin menolong orang-orang pembuat bid'ah dan memberi perlindungan padanya, dan sesungguhnya siapa yang menolong atau memberikan perlindungan kepadanya maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan murkanya pada hari kiamat. Jadi kita nggak boleh, misalnya ada perayaan bid'ah kita ikut nyumbang gitu kan ya, maulidan atau apa, itu nyumbang nggak boleh. Gitu. Kita ikut dosa, mendapat laknat dari Allah di hari kiamat kelak. Kalau kita belum tahu kalau itu bid'ah ya Allah alam ya. Tapi kalau sudah tahu nggak usah nyumbang. Saya nggak mau. Iya. Kan dulu kan sering tuh kalau di RT saya itu, saya nggak bilang terus terang. Saya kalau untuk maulidan saya nggak mau sih bang. Tapi kalau untuk anak yatim saya mau nih kasih. Tapi kalau untuk maulidan maaf aja. Gitu. Ya kan? Nggak mau lagi nih minta. Ya kan? Sama kalau ada undangan yasinan saya langsung nolak tuh. Gue pengen dong nggak mau. Kan gitu. Udah tahu dia. Daripada kita ini ya nggak diundang nggak datang, diundang nggak datang ya, kita ngomong aja terus terang. Jadi mereka jangan ngundang gitu. Kan nggak enak undang ya kan, kita ketolak. Kita dilarang menyumbang untuk hal-hal yang bid'ah. Kalau menyumbang untuk anak yatim, untuk pembangunan jalan, itu dianjurkan. Untuk perayaan Maulid kan juga ada untuk makan lagi kan, nggak boleh itu gitu tuh. Ini dalilnya jadi. Bukan dapat pahala, malah dapat laknat Allah di hari kiamat kelak. Yang ke-16, bahwa dalam hal apapun kalian berselisih ya, maka ia harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an ada ya, kalau kita berselisih kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Gitu. Jangan kalau masalah fikih itu luas. Pusing itu fikih itu. Nah, saya bilang fikih kan orang-orang yang ahli aja itu kan gitu. Fikih itu timbulnya kan di zamannya tabi'in tabi'ut. Zaman sahabat belum ada, nggak ada. Sepakat. Kemudian alinea berikutnya, implikasi nilai-nilai moral terhadap masyarakat. Dengan kebijakan dan perencanaan tersebut Rasulullah SAW berhasil menancapkan pilar-pilar masyarakat baru. Akan tetapi sebelum itu fenomena ini tidak lain merupakan implikasi dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung tersebut berkat persahabatan mereka dengan Nabi SAW. Selalu komit terhadap mereka melalui pengajaran, pendidikan, penyucian diri dan ajakan kepada perilaku yang mulia. Beliau juga mengajarkan mereka adab-adab berkasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan kemuliaan ibadah dan ketaatan. Seorang laki-laki bertanya kepada beliau, Islam yang bagaimana yang paling baik? Dan beliau menjawab, sallallahu alaihi wasallam, memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Ya kan? Beri makan, ketemu assalamualaikum. Ya. Tapi sekarang hilang. Itu, tadi itu sunnah itu. Ya, kepada yang kenal maupun yang nggak kenal gitu kan. Sekarang hilang. Sekarang hilang. Udah, itu kan. Saya kemarin Lu gue gitu ya. Pulang sama istri aja. Masa aku udah assalamualaikum, kenal sama itu. Iya. Diem
Ya, dikit lagi ya. Abdullah bin Salam berkata, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, aku pun datang. Maka tatkala aku sudah melihat jelas wajahnya, tahulah aku bahwa wajahnya bukan wajah pendusta. Hal pertama yang diucapkannya adalah, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali kekerabatan, sholatlah pada malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Niscaya kamu akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Ya kan? Jadi itu aja. Tebarkan salam, berilah makan orang, sambunglah silaturahmi, ya, kerabatan, sholat pada malam hari. Tahajud artinya kan. Kamu pasti akan masuk surga. Beliau juga bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya atau kejelekannya. Beliau juga pernah bersabda, seorang yang muslim adalah orang yang membuat kaum muslim merasa aman dari gangguan lisan tangannya. Jadi kalau ada orang sebelah tetangga kita nggak nyaman dengan kita, itu siap-siap tuh neraka tuh. Jadi kita harus bertetangga juga harus ini gitu, harus baik ya kan, nggak boleh. Kalau dia jahat sama kita kasih makan aja pasti baik dia. Kasih hadiah gitu ya. Hadiahnya jangan yang murah, yang mahal itu kan. Bisa nyembah dia begitu. Ya, saja ya, masih banyak banget nih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya mohon maaf kepada Allah dan mohon maaf pada antum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin lagi ya.